Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzamul Haki, mahasiswa Teknik Informatika kelas sore dengan NIM 1910565-2006. Pada kesempatan ini, saya hendak sedikit merangkum materi mata kuliah AIK 4 dengan judul Google dan Jihad Digital di Dunia Maya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, pengertian dakwah dalam Islam. 2. Fungsi kerisalahan dan kerahmatan. Yang ketiga, komunitas virtual. Dan keempat, pengertian hikmah. Dalam buku Islam dan Dakwah pada tahun 1988 dinyatakan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 108 yaitu jalan menuju Islam. Dan juga Quran Surat Al-Imran pada ayat 19. Dakwah juga sebagai upaya tiap muslim untuk merealisasikan atau mengaktualisasi fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Fungsi kerisalahan dari dakwah ialah meneruskan tugas Rasulullah menyampaikan dinul Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan fungsi kerahmatan berarti upaya menjadikan, mengejawantahkan, mengaktualkan, dan mengoperasionalkan Islam sebagai rahmat, penyejahtera, pembahagia, pemecah persoalan bagi seluruh umat manusia. Pada saat ini, pertumbuhan dan perkembangan komunitas di masyarakat semakin pesat dan beraneka ragam. Komunitas ialah kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang spesifik. Kurun terakhir bahkan lahir komunitas virtual yang sering disebut sebagai kelompok sosial media dan disingkat menjadi sosmed. Ataupun komunitas maya cyber community sebagai realitas baru dalam hubungan antar sesama melalui media virtual yang sangat masif. Komunitas virtual itu beraneka ragam. Mereka bergabung dalam jamaah, Facebookers, Twitters, bloggers, dan lain-lain. Peluang ini pun diambil pula oleh umat Islam dan ormas Islam dalam berdakwah seperti NU dan Muhammadiyah. Padahal segmen ini merupakan wilayah yang bukan saja sangat potensial karena telah memiliki komunitas yang banyak anggotanya, tetapi juga strategis karena kehidupan masyarakat yang akan datang semakin tergantung kepada teknologi informasi dan komunitas dunia maya. Segmen ini sangat strategis mengingat kehidupan masyarakat yang akan datang semakin tergantung dengan teknologi informasi dan komunitas dunia maya. Kehebatan para komunitas virtual ini di bidangnya tidaklah sempurna. Ia mengalami kegersangan spiritualitas di sisi hati terdalamnya. Melalui media maya, mereka melakukan pencarian untuk mengobati kehausan spiritual mereka. Namun guru mereka bukan Syekh Imam Nawawi Al-Batani, atau kiai mereka bukan Kiai Mustafa Bisri, bahkan ustadz mereka bukan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dosen mereka pun juga bukan seorang profesor, tetapi guru dan dosen mereka adalah Hadratus Syekh Bah Google. Berbeda komunitas atau objek dakwah, tentu berbeda pula pendekatan, bahasa, dan media dakwah yang digunakan. Dakwah lewat ceramah di atas mimbar dengan metode konvensional sudah perlu dievaluasi, bahkan pada saatnya akan tertinggal. Dakwah harus memanfaatkan berbagai media yang ada agar hasilnya efektif dan efisien. Dakwah melalui sarana multimedia dalam hal ini dengan memanfaatkan dunia maya, berupa situs web, YouTube, dan lain sebagainya. Yang merupakan jihad digital yang harus dilakukan oleh umat Islam terutama oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai mainstream Islam di Indonesia. Dakwah Islam dilaksanakan dengan cara dakwah sebagaimana perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Serulah kepada manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula." Hikmah adalah hal yang utama dari segala sesuatu baik lisan maupun perbuatan yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan. Al-Mau'izah hasanah, yakni uraian yang menyentuh hati dan mengantar pada kebaikan. Rasulullah SAW berdakwah selama sekitar 23 tahun dengan cara-cara yang bertahap dan model maupun media yang bervariasi dalam pembinaan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah sehingga tercapai kehidupan Al-Madinah Al-Munawwarah, yakni suatu peradaban yang tercerahkan. Kembali ke teknologi, fasilitas WhatsApp yang kini biasa digunakan masyarakat memudahkan mengakses, bahkan men-share berbagai informasi kepada grup yang jumlahnya amat banyak. Di antaranya pengguna WA, Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya seringkali membagikan informasi-informasi yang diambil dari situs maupun web. Menariknya, perilaku search engine pada Google bisa jadi pengunjung terbesar di web muslim.or.id.
Bukan saja anggotanya loyal sendiri, namun masyarakat umum yang mengetik kata kunci tertentu di mesin pencari akan terhubung kepada muslim.org.id. Kata kunci Isbal misalnya, ia akan muncul justru di baris kedua setelah Wikipedia. Berbeda dengan wmu.com dan hizbuttahrir.org.id, tingginya pengunjung pada situs tersebut mayoritas penggunanya dari kelompok mereka sendiri, kecuali untuk Hizbut Tahrir dengan kata kunci khilafah. Jika ada masyarakat umum yang mengetik kata Isbal di mesin carian, ia akan dibawa ke situs Salafi dan memahami Isbal dalam perspektif Salafi. Jika ada masyarakat umum mengetik kata khilafah di mesin carinya, ia akan dibawa ke situsnya Hizbut Tahrir dan memahami konsep khilafah dalam perspektif Hizbut Tahrir. Lebih lucu lagi, jika kita terdapat simpatisan Muhammadiyah mencari naskah khutbah Jumat dengan mengetik kata kunci khutbah, maka ia akan dibawa untuk mencermati bahkan memakai materi khutbah dari Nahdlatul Ulama. Kemudian dai tersebut mempraktikkannya berkhutbah di lingkungan Muhammadiyah, padahal kifayahnya sedikit berbeda. Jangan heran jika komunitas pengusung khilafah serta komunitas berjenggot dan berjubah semakin banyak bertebaran di Indonesia. Padahal secara mainstream, Islam di Indonesia merupakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tidak tertutup kemungkinan jika itu terjadi karena manajemen dakwah lewat dunia maya yang dikemas secara apik dan menarik. Sungguh betapa luar biasa efektif dan efisiennya dakwah multimedia melalui dunia maya. Inilah peluang dan ladang jihad digital bagi kita yang baru untuk berdakwah lewat media internet untuk menciptakan peradaban yang tercerahkan. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai materi jihad digital di dunia maya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.